Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan tentang tugas 6 dari Internet Forensik, yaitu tentang Web Browser Forensic Analysis. Dengan objektif, ya kita akan menemukan artefak atau histori dari web browser yang telah kita akses selama ini. Untuk tools yang kita gunakan itu ada 5. Ada My Last Search, ada Web Historian, ini dari Chrome Extension, Browsing History View, Full Event Log View, dan yang terakhir adalah proses hacker. Nah, mungkin langsung saja kita analisis dan akses. Untuk yang pertama kita gunakan tools My Last Search. Ini digunakan untuk melihat pencarian terakhir yang dilakukan di mesin pencarian seperti Google. Tool ini bisa mengidentifikasi kata kunci apa yang dicari dan memberikan informasi yang berguna terkait dengan aktivitas pencarian pengguna itu sendiri. Nah, di My Last Search ini kita bisa akses secara langsung. Di sini juga ada fitur-fitur, misal kita bisa melihat akses terbaru apa yang telah kita akses. Nah, ini saya lihat di sini, saya terakhir mengakses itu this extension, bla 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 dan seterusnya di tanggal 23 Oktober 2025 di jam setengah satu. Nah, ini bisa kita akses secara langsung. Nah, hasil temuannya mengungkapkan kata kunci atau istilah yang baru-baru ini dicari untuk pengguna serta memberikan jejak aktivitas pencarian yang bisa digunakan untuk menganalisis kira-kira minatnya atau kegiatan apa yang dilakukan oleh user atau saya sendiri itu di internet. Untuk yang kedua adalah web historian. Web historian itu adalah extension dari Google Chrome atau browser Chrome yang ini memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat browsing secara lebih terperinci, termasuk URL yang dikunjungi, waktu akses dan juga metadata terkait. Nah, ini di sini ada 3 contoh atau 3 dokumentasi yang saya lakukan. Ini yang pertama ada time heat map. Nah, time heat map di sini kita bisa melihat kira-kira apa yang paling sering saya akses. Nah, ini misal semakin biru gelap, maka itu semakin banyak saya mengaksesnya. Lalu ada juga kata kunci, kata kunci yang bisa kita lihat. Nah, di sini kata kunci yang paling sering saya ketik ketika saya browsing itu ada kamera. Kebetulan kamera saya itu error ngebug, jadi saya mencari kamera-kamera. Terus juga ada ROG, Strike dan seterusnya. Ini kata-kata yang bisa kita akses juga kira-kira mau dari Agustus atau dari kapan pun kayak gitu selama ini. Nah, lalu ada juga eh, network ini kita itu hubungan misal kita habis dari mengakses Facebook atau mengakses apa gitu misal dari kamera nanti nyambung ke mana, nah itu nanti di sini ada jaringannya. Terus juga ada web visit, nah ini bentuknya kayak clustering kira-kira apa yang paling sering saya akses. Nah, di sini saya sering akses YouTube dan juga Netflix dan juga seterusnya. Makin besar clustering, maka makin sering saya mengaksesnya. Seperti itu. Lalu lanjut kita gunakan jadi dia untuk extension web historian itu temuannya menyediakan data lengkap mengenai sistem web yang telah dikunjungi oleh pengguna, durasi kunjungannya seberapa lama, juga detail-detail lain yang bersangkutan yang tidak terlihat dalam riwayat seperti biasa. Sangat membantu dalam menemukan informasi terkait aktivitas pengguna di internet itu sendiri. Lalu untuk yang tools ketiga itu browsing history view. Digunakan untuk menampilkan riwayat browser dalam bentuk yang lebih terstruktur dan juga rinci. Alat ini memungkinkan untuk melihat timestamp dan metadata dari situs web yang dikunjungi. Nah, hasil temuannya ini memperlihatkan riwayat browsing secara lebih terperinci dan membantu dalam analisis pola pengguna dalam mengakses berbagai situs web. Nah, kita langsung saja melihat tools dari browsing history view ini. Nah, di sini kita bisa melihat URL-nya secara lengkap, URL juga terus ada titelnya, dia masuknya kemana, terus ada visit time, visit count, jumlahnya dia berkunjung ke situ seberapa sering, terus ada juga browser profile, URL length, dan seterusnya. Ini ada
penjelasan secara detail yang nantinya disimpan di history file. History file ini masuk ke si user Mehmet dan seterusnya. Nah, lanjut ke tools yang keempat, yaitu full event log view. Nah, ini alat yang digunakan untuk melihat dan menganalisis log atau aktivitas peristiwa di Windows itu sendiri. Dapat mengekstrak data log yang mencatat semua aktivitas di sistem operasi, termasuk aktivitas yang ada di browser. Nah, hasil temuan dari full event log view ini adalah dia memberikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di sistem yang berhubungan dengan penggunaan web browser. Nah, meliputi akses ke situs atau aplikasi yang terkait. Untuk lebih jelasnya, saya berikan dokumentasinya. Nah, ini ada event view-nya atau dia nge-aksesnya di jam berapa, terus ID recordnya, level yang levelnya ini berupa ada apa aja, ada informasi, undefined, verbose, dan seterusnya. Terus juga ini aplikasinya atau channelnya, terus provider, dan seterusnya. Nah, ketika kita ngeklik salah satunya, nanti dia akan muncul detail-detailnya. Misal di sini saya akses eh, informasi ini ya dengan UID sekian 82. Nah, di sini nanti akan ada summary-nya. I/O input output latency summary. Ada volume ID dan juga seterusnya. Total count kira-kira dia aksesnya berapa dan seterusnya. Untuk yang kelima atau yang terakhir adalah proses hacker. Proses hacker ini adalah sebuah tool yang digunakan untuk memonitor atau menganalisis proses yang sedang berjalan di komputer, membantu untuk melihat apakah ada aktivitas yang sekiranya mencurigakan atau proses terkait browser yang bisa mengindikasi penggunaan yang tidak sah atau aplikasi tersembunyi yang berjalan di latar belakang. Nah, hasil temannya itu apa? Dia mengungkapkan proses yang berjalan di sistem, termasuk aplikasi terkait browser yang mungkin digunakan tanpa izin atau yang berpotensi berbahaya. Nah, ini kita bisa melihat secara langsung. Ini dari aplikasinya ada sistem idle, ada Winit, servisnya bagaimana. Nah, ini kita bisa melihat kira-kira ada aktivitas mencurigakan atau enggak yang berada di eh, apa tools ini. Jadi ada juga PID, CPU, input output, username-nya siapa, terus juga ada deskripsinya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dalam penugasan ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan berbagai tools seperti My Last Search, Web Historian, Browsing History View, Full Event Log View, dan proses hacker, kita dapat memperoleh beberapa gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas penggunaan di web. Alat-alat ini membantu kita dalam menemukan artefak apa yang dapat digunakan untuk menganalisis jejak digital dari seseorang, termasuk pencarian yang dilakukan, situs yang dikunjungi, dan juga proses yang berjalan di dalamnya. Teman ini sangat berguna dalam konteks investigasi forensik internet yang bertujuan untuk mengungkapkan aktivitas pengguna, terutama dalam situasi di mana bukti digital diperlukan untuk mendukung penyelidikan atau analisis lebih lanjut. Mungkin cukup sekian. Saya Muhammad Wijitan Arosyid dengan NIM 497 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.